tender loving care itu kita bisa bagi-bagi ya Dokter Atika ya. Ada 5 sebetulnya. 5 lagi gitu. Annyeong Neo Cinggu. Pada part sebelumnya, Dr. Flo sudah membahas 2 pantangan agar terhindar dari penuaan dini. Apalagi ya pantangan selanjutnya? Mari kita bahas semuanya di video kali ini. Yang ketiga, jangan pernah skip H2O atau kita sebut air. Ini adalah hal yang sederhana tetapi Neo Cinggu pasti banyak atau sering kelupaan minum air. Bila kita tidak cukup mengkonsumsi air, kulit akan mengalami dehidrasi dan semakin kering kulit Neo Cinggu makin terlihat keriput kayak layu ya kalau tanaman itu, nggak plump. Catatan tambahan Dokter Atika, alkohol dapat menyebabkan dehidrasi. Jadi jika seseorang mengkonsumsi alkohol terlalu banyak, kulitnya menjadi kering dan tentu saja seperti tadi yang saya sebutkan nampak menjadi lebih tua. Oke, jadi perlu lebih didetailkan ya, minum ini bukan asal banyak minum, Betul. tapi banyak minum air putih. Air putih. Ya, bukan minum alkohol. Baik, yang keempat nih Dokter Atika, yaitu jangan pernah skip SPF. Oke. Ya, jadi selalu gunakan SPF. Nah, semisal nih dok, kan banyak yang tanya nih, semisal kalau di rumah atau cuaca sedang berawan, perlu nggak sih mengoleskan tabir surya ini? Nah, untuk Neo Cinggu, bahkan di tempat yang tertutup atau berawan, kita tetap harus menggunakan tabir surya karena paparan sinar matahari dapat menembus kulit. Jadi kapanpun tetap harus oleskan tabir surya. Nah, yang kelima ya Dokter Atika ya, yang terakhir nih, melupakan perawatan kulit gitu. Karena mungkin kesibukan, malas, jadi agak lupa gitu untuk melakukan perawatan kulit yang menyeluruh. Memerangi penuaan dini dengan memberikan kulit tender loving care. Oke, waduh, tender loving care. Sebenarnya seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk tender loving care ini sendiri? Jadi tender loving care itu kita bisa bagi-bagi ya Dokter Atika ya. Ada 5 sebetulnya. 5 lagi gitu. Jadi yang 3 itu secara topikal kita oleskan. Yang kedua itu prosedural, yaitu yang dilakukan oleh dokter ya, dokter yang terlatih. Yang pertama itu untuk yang topikal pelembab. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dehidrasi kulit dapat menyebabkan kerutan dan memperburuk penampilan kulit. Penggunaan pelembab yang berkualitas tinggi dapat menjaga kulit nampak lebih plump sehingga kelihatannya jauh lebih muda. Oke, jadi perlu diingat kalau kita harus selalu menggunakan moisturizer setiap hari, yang idealnya pagi dan malam untuk mendapatkan hasil maksimal ya. Betul sekali. Yang kedua yang bisa dioleskan itu retinoid. Retinoid sebenarnya dapat membantu penuaan secara intrinsik maupun ekstrinsik. Retinol dan tretinoin adalah 2 bahan yang secara umum bisa kita temui di market. Keduanya merupakan sel regulator dengan efek antioksidan. Jadi ketika kita mencari krim anti penuaan, harus ada sebaiknya memastikan adanya bahan retinol atau tretinoin itu ya. Betul, ada di dalam ingredient listnya ya Dokter Atika ya, betul sekali. Nah, berikutnya Dokter Atika, yang topikal. Tapi yang ini harus di dokter ya, karena kalau nggak di dokter nanti bisa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu yaitu chemical peeling. Dalam pengerjaan prosedur chemical peel, dokter akan mengoleskan cairan khusus untuk mengelupas lapisan paling atas kulit. Ini akan membantu untuk menghilangkan lapisan yang rusak dan memungkinkan kulit beregenerasi sehingga tampilan menjadi lebih segar dan mendorong produksi kolagen. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya yang saya tadi ngomong Dokter Atika, kita kan 3 udah selesai nih topikal. Oke. Yang kedua harus dilakukan oleh dokter seperti Dokter Atika gitu. Baik, 3 tadi Dokter Atika yang secara topikal kita udah selesai bahas ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk pencegahan penuaan dini secara prosedural yang dilakukan oleh dokter, yaitu injeksi botulinum toksin. Botulinum toksin dapat disuntikkan ke arah wajah untuk melumpuhkan otot-otot yang menyebabkan kerutan, dan ini secara lokal. Ini sering digunakan pada garis seberas di sini di
Ya, betul. Ketika kita mengernyitkan dahi atau alis, dan garis vertikal pada forehead atau dahi, dan crossfit pada daerah sekitar mata. Umumnya efeknya akan bertahan 3-4 bulan sampai nanti Neo Cinggu perlu untuk mendapatkan suntikan kembali. Oke, selanjutnya selain botulinum toksin nih, injeksi apa lagi sih dok? Ya, jadi injeksi itu benar Dokter Atika, kita sebutnya biasanya filler ya. Jadi bahan yang disuntikan pun bermacam-macam. Bisa lemak, bisa asam hyaluronat, atau bahan sintesis lainnya. Nah, cara terbaik untuk mengidentifikasi apa yang terbaik untuk Neo Cinggu adalah berkonsultasi dengan dokter mengenai masalah penuaan kulit. Dan untuk mendapatkan saran medis yang dikhususkan untuk membuat kulit Cinggu menjadi jauh lebih baik. Wah, terima kasih banyak Dokter Flo. Semoga Sama-sama Dokter Atika. Semoga nih Neo Cinggu semua bisa mendapatkan manfaat dari keterangan Dokter Flo ya. Bila Neo Cinggu punya pertanyaan seputar pencegahan penuaan dini, boleh komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita untuk mengetahui info lebih lanjut. Annyeong! Annyeong!